Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok. Oke geng, kali ini saya akan membahas materi akuntansi ya, yaitu mengenai jurnal penyesuaian ya. Seperti yang kalian lihat, jadi dalam video ini akan ada pembahasan untuk 7 akun yang akan mengalami penyesuaian, yaitu perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, piutang yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aset tetap atau aktiva tetap, dan penghapusan piutang. Jadi ada 7 jurnal penyesuaian ya. Oke, nah sekarang mari kita lihat satu persatu. Oke cuy, yang pertama adalah untuk perlengkapan. Jadi sebelumnya kalian harus tahu juga jurnal penyesuaian itu dibuat karena data yang terdapat dalam neraca saldo belum menunjukkan data yang sebenarnya. Itu dia. Jadi ada beberapa akun yang perlu penyesuaian cuy. Oke? Nah, di video-video sebelumnya juga saya sudah membuat pembahasan mengenai jurnal penyesuaian ya. Kalian boleh lihat, nanti linknya ada di deskripsinya. Oke, kita akan mulai untuk penyesuaian perlengkapan. Untuk akun perlengkapan dia ada 2 metode. Yang pertama, jika perlengkapan dicatat sebagai harta. Artinya apa? Artinya apabila di dalam neraca saldo akunnya yaitu akun perlengkapan, maka jurnal penyesuaiannya itu adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Nah, teman-teman harus ingat ya cuy, jurnal penyesuaian itu tanggalnya selalu tanggal 31 Desember ya. Dan tabelnya itu sama dengan tabel jurnal umum. Di dalam akuntansi yang namanya jurnal, baik jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik, itu bentuk tabelnya sama. Oke, nah jika akunnya perlengkapan atau dicatat sebagai harta, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Nah, yang jadi masalah nominalnya berapa? Nah, nominalnya itu adalah sejumlah yang sudah terpakai atau yang sudah habis. Nah, biar lebih jelas, kita masuk ke dalam contoh soal. Pada neraca saldo per 31 Desember 2021, terdapat akun perlengkapan kantor 8.500.000. Pada waktu perhitungan, ternyata nilai perlengkapan yang masih ada sebesar 2.500.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah... Nah, gini dia cuy. Jadi saya kasih tahu ya, trik untuk menyelesaikan jurnal penyesuaian ya. Kata kuncinya itu adalah akun apa yang terdapat pada neraca saldo. Nah, kalau kita lihat dalam neraca saldo terdapat akun perlengkapan kantor, yaitu akun harta. Nah, itu dia ya. Akunnya pada neraca saldo yaitu perlengkapan kantor. Secara otomatis kita akan pakai jurnal penyesuaian, yaitu beban perlengkapan di debit, perlengkapannya di kredit ya. Beban perlengkapan kantor di debit, perlengkapan kantor di kredit, karena dia perlengkapan kantor. Nah, tadi jumlahnya sejumlah yang terpakai. Nah, kalau kita lihat di neraca saldo kan itu nilai perlengkapan kantornya 8 juta. Neraca saldo itu merupakan data awal. Ya, berarti nilai awal perlengkapan kantor 8.500.000. Kemudian katanya perlengkapan yang masih ada sebesar 2.500.000. Nah, berarti nilai yang terpakainya berapa kan gitu dia. Berarti nilai yang terpakai itu adalah nilai awal dikurangi dengan nilai sisanya. Nah, mari kita lihat, yaitu 8.500.000 dikurang dengan 2.500.000 yaitu 6 juta. Maka di sini nilainya adalah beban perlengkapan kantor di debit 6 juta, perlengkapan kantor di kredit 6 juta. Wow, mudah banget, kan? Oke cuy, mari kita lanjut cuy. Nah, yang kedua masih mengenai jurnal penyesuaian untuk perlengkapan, ya kan? Nah, yang kedua jika perlengkapannya dicatat sebagai beban. Nah, jika dicatat sebagai beban, maka jurnal penyesuaiannya itu adalah
perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit. Kebalikannya cuy, kebalikan dari yang sebagai harta, ya. Nah, kalau dia sebagai beban, maka nominalnya adalah sejumlah yang tersisa atau yang belum dipakai atau yang masih ada. Itu maknanya sama. Nah, contoh soalnya nih dia cuy. Pada neraca saldo per 31 Desember 2021 terdapat akun beban perlengkapan kantor 8 juta. Pada waktu perhitungan, ternyata nilai perlengkapan yang masih ada sebesar 3 juta rupiah. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah, wow, mudah banget. Nah, kata kuncinya masih sama cuy. Apa yang terdapat pada neraca saldo? Akun apa dalam neraca saldo? Nah, akun beban perlengkapan kantor. Bedakan dengan yang tadi yang sebelumnya. Akunnya perlengkapan kantor. Kali ini akunnya yaitu beban perlengkapan kantor. Makanya dia dikatakan dicatat sebagai beban. Sehingga jurnal penyesuaiannya itu adalah beban perlengkapan kantor di debit, ya kan? Kemudian, jurnal penyesuaiannya itu adalah perlengkapan kantor di debit, beban perlengkapan kantor di kredit. Nah, sejumlah yang tersisa. Yang tersisa berapa cuy? Nah, yang tersisa yang masih ada yang belum dipakai maknanya sama. Jadi ini tidak perlu kita hitung. Sudah ada di soal cuy. Yaitu sebesar 3 juta rupiah. Maka di sini perlengkapan kantor di debit 3 juta, beban perlengkapan kantor di kredit 3 juta. Wow, mudah banget, ya kan? Mari kita lanjut cuy. Oke, nah yang kedua adalah untuk beban dibayar di muka. Nah, untuk beban dibayar di muka, ini juga hampir sama dengan perlengkapan tadi cuy. Ada dua metode pencatatan untuk jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, jika dicatat sebagai harta atau sering disebut dengan metode neraca. Nah, sebelum kita ke sana cuy, ini saya kasih clue-nya ya. Biasanya beban ini diganti dengan 3 akun. Yaitu sewa, asuransi, ataupun iklan. Nggak ada yang lain, itu saja. Sewa, iklan, ataupun asuransi. Ya, sewa, iklan, ataupun asuransi. Tidak ada yang lain. Oke? Nah, jika dicatat sebagai harta atau metode neraca, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, ini dia cuy. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah beban titik-titik di debit, titik-titik dibayar di muka di kredit. Nah, yang seperti saya katakan tadi, ini bisa diganti dengan sewa, iklan, maupun asuransi. Artinya, kalau di sini akunnya adalah sewa dibayar di muka, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit. Apabila akunnya adalah iklan dibayar di muka, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban iklan di debit, iklan dibayar di muka di kredit. Sebaliknya, apabila akunnya adalah asuransi dibayar di muka, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi di debit, asuransi dibayar di muka di kredit. Nah, cuma 3 akun itu saja. Asuransi, iklan, dan sewa. Nah, kalau dia metode harta atau metode neraca, maka nominalnya ini sejumlah yang terpakai. Nah, atau yang sudah habis. Nah, sampai akhir periode. Nah, contoh soalnya cuy. Dalam neraca saldo tercatat sewa dibayar di muka 36 juta. Data tanggal 31 Desember 2021 menunjukkan sewa dibayar tanggal 1 Oktober 2021 untuk masa 1 tahun. Jumlah penyesuaian yang dibuat pada jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah, nah sama dengan perlengkapan tadi cuy, kata kuncinya adalah akun apa yang tercatat dalam neraca saldo. Akun sewa dibayar di muka, berarti itu harta. Semua yang dibayar di muka tergolong akun harta. Oke, berarti kalau dia sewa dibayar di muka, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit. Nah, sejumlah yang terpakai. Sekarang kita akan hitung berapa banyak sewa yang sudah terpakai. Sewanya dibayar tanggal 1 Oktober untuk masa 1 tahun. Maka akan berakhir 1 Oktober 2022. Ya kan?
Sementara perusahaan akan tutup buku di periode 2021, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021. Sehingga nilai sewa yang sudah terpakai itu adalah sebanyak 3 bulan, terhitung dari awal Oktober sampai akhir Desember. Oktober, November, Desember, 3 bulan. Nah, yang belum terpakai atau yang tersisa itu sebanyak 9 bulan karena untuk 1 tahun. Maka nilai penyesuaiannya itu adalah kita menggunakan yang terpakai, yaitu yang 3 bulan, yaitu 3/12 dikali biaya sewanya 36 juta, yaitu 9 juta. Maka nilainya adalah 9 juta. Wow, mudah banget. Oke, mari kita lanjut cuy. Nah, sekarang jika dicatat sebagai beban atau yang sering dikenal dengan istilah metode ikhtisar laba rugi. Nah, jurnal penyesuaiannya cuy kebalikan yang tadi. Berarti titik-titik dibayar di muka, di debit, beban titik-titik di kredit. Nah, kembali saya ingatkan, titik-titik ini hanya bisa diganti dengan 3 akun umumnya ya, yaitu asuransi, iklan, maupun sewa. Jadi kalau di soal dia beban sewa, ya kan, maka dia jurnal penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka di debit, beban sewa di kredit. Sebaliknya, jika akunnya adalah beban iklan, maka jurnal penyesuaiannya adalah iklan dibayar di muka di debit, beban iklan di kredit. Sebaliknya, jika akunnya adalah beban asuransi, maka jurnal penyesuaiannya adalah asuransi dibayar di muka di debit, beban asuransi di kredit. Nah, berapa nilai nominalnya? Yaitu sejumlah yang belum terpakai atau yang tersisa atau yang belum habis. Nah, atau yang belum digunakan. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Dalam neraca saldo tercatat beban asuransi 24 juta. Data tanggal 31 Desember 2021 menunjukkan asuransi dibayar tanggal 1 Oktober 2021 untuk masa 1 tahun. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah, wow, mudah banget. Nah, kata kuncinya masih sama cuy, yaitu apa akun yang terdapat dalam neraca saldo. Akunnya adalah beban asuransi. Maka jurnal penyesuaiannya adalah asuransi dibayar di muka di debit, beban asuransi di kredit. Nah, sejumlah yang tersisa. Sekarang kita lihat asuransinya dibayar 1 Oktober. Ya kan? 1 tahun, maka akan berakhir 1 Oktober 2022. Tutup buku yaitu tanggal 31 Desember 2021. Nah, sampai akhir Desember 2021 disebut yang terpakai, itu 3 bulan. Nah, maka sisanya itu adalah 9 bulan. Karena kita menggunakan metode beban atau karena dalam neraca saldo akunnya dicatat sebagai beban asuransi, maka kita pakai yang tersisa yaitu 9 bulan. Maka 9/12 dikali 24 juta yaitu 18 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi. Asuransi dibayar di muka di debit 18 juta, beban asuransi di kredit 18 juta. Ya kan? Wow, mudah banget. Mari kita lanjut cuy. Oke, yang ketiga adalah untuk akun pendapatan diterima di muka. Nah, untuk pendapatan diterima di muka, ada 2 pencatatan juga ya. Jurnal penyesuaiannya dicatat dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama, jika dicatat sebagai utang ataupun kewajiban. Nah, atau akunnya itu adalah akun diterima di muka. Maka dikatakan dia dicatat sebagai utang ataupun kewajiban. Nah, maka jurnal penyesuaiannya itu adalah titik-titik diterima di muka di debit, pendapatan titik-titik di kredit. Nah, titik-titik ini tergantung apa nama akunnya atau apa yang kita terima di muka. Jadi apa aja bisa ini cuy. Bisa saja bunga diterima di muka, sewa diterima di muka, iklan diterima di muka. Yang pasti apapun yang kita terima di muka.
ya, maka itulah nama akunnya. Oke? Beda dengan tadi yang dibayar di muka. Biasanya cuma 3 saja kan gitu. Nah, kalau ini tidak, semua akun bisa masuk. Itu dia ya. Nah, kalau dia dicatat sebagai utang atau kewajiban, maka nilai nominalnya ini adalah sejumlah yang sudah diakui sebagai pendapatan. Nah, yang sudah diakui sebagai pendapatan, biasanya itu adalah sampai akhir periode. Nah, itu dia cuy, oke? Nah, kita masuk ke contoh soal. Menurut data neraca saldo, tercatat akun pendapatan diterima di muka sebesar 3.200.000. Saldo akun pendapatan jasa adalah pembayaran atas pekerjaan jasa rias pengantin oleh 4 konsumen. Ini artinya masing-masing 800.000. Artinya kalau 4 konsumen masing-masing 800.000, maka totalnya adalah 3.200.000. Nah, sampai akhir periode 31 Desember 2021 yang belum selesai adalah 1 konsumen. Nah, maka jurnal penyesuaian yang tepat untuk jurnal ini adalah apabila dicatat dengan menggunakan akun pendapatan diterima di muka. Nah, kata kuncinya masih sama cuy. Di neraca saldo itu akunnya apa? Pendapatan diterima di muka. Ya sudah, berarti kalau akunnya diterima di muka, maka jurnal penyesuaiannya adalah diterima di muka di debit, pendapatan di kredit. Kan gitu dia. Nah, di sini jelas dikatakan akunnya adalah pendapatan jasa. Berarti pendapatan diterima di muka ini merupakan pendapatan jasa diterima di muka. Sehingga jurnal penyesuaiannya itu adalah pendapatan diterima di muka di debit, pendapatan jasa di kredit. Yang jadi masalah berapa nominalnya. Artinya yang sudah diakui sebagai pendapatan. Nah, yang sudah diakui sebagai pendapatan itu berapa banyak? Katanya di sini yang belum selesai 1 konsumen. Berarti yang diakui sebagai pendapatan itu adalah sebanyak 3 konsumen. Nah, berarti 3 dikali 800.000 bisa langsung ya. 3 kali 8 atau 3/4 kali 3.200.000 juga pasti hasilnya sama sih, 2.400.000 ya. Jadi 3 kali 8 juga bisa juga sih. Ya kan cuy? 3 kali 8 2.400.000. Nah, atau 3/4 dikali 3.200.000 sama aja 2.400.000 juga. Nah, maka jawabannya adalah pendapatan diterima di muka di debit 2.400.000, pendapatan jasa di kredit 2.400.000. Wow, mudah banget, kan? Oke cuy, kita akan masuk ke yang bagian B-nya. Nah, masih untuk pendapatan diterima di muka cuy. Ini jika dicatat sebagai pendapatan cuy. Nah, jurnal penyesuaiannya itu adalah kebalikan yang tadi. Jika dicatat sebagai utang, kebalikannya berarti pendapatan titik-titik di debit, titik-titik diterima di muka di kredit. Nah, nominalnya adalah sejumlah yang belum diakui sebagai pendapatan. Nah, belum diakui sebagai pendapatan, kebalikannya yang tadi. Kan? Easy kan? Easy lah, ini masih gampang cuy. Nah, biar lebih paham ya kan, biar kalian nggak tersesat, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini dia cuy. Menurut data neraca saldo, tercatat akun pendapatan sebesar 3.200.000. Nah, lihat, kata kuncinya adalah apa akun yang terdapat pada neraca saldo, yaitu akunnya pendapatan. Berarti dicatat sebagai pendapatan, itu maksudnya cuy. Kalau tadi dia pendapatan diterima di muka, maka dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Tetapi kalau dia akunnya pendapatan, maka dicatat sebagai pendapatan, ya kan? Kalau pendapatan diterima di muka tadi dicatat sebagai utang, ya kan? Karena pendapatan diterima di muka merupakan utang. Karena di sini akunnya pendapatan, maka kita catat sebagai pendapatan. Berarti pakai ini jurnal penyesuaiannya, yaitu pendapatan jasa di debit, pendapatan diterima di muka di kredit. Nah, tinggal cari nominalnya. Yang belum diakui sebagai pendapatan itu berarti sisanya cuy. Setelah kita tutup buku kan gitu dia. Kalau dia pakai tanggal, ini kebetulan dia di soal dikasih tahu langsung jumlah konsumennya 4, yang belum selesai 1. Berarti yang belum selesai atau yang belum diakui sebagai pendapatan adalah 1 orang konsumen. Kan gitu dia. Nah, yaitu 1 kali 800.000 kan gitu.
sebesar 800.000 dia. Nah, atau 1/4 dikali 3.200.000 juga boleh ya cuy. Sama aja ini ya kan. 1 kali 8 juga boleh langsung. Maka pendapatan jasa di debit 800.000, pendapatan diterima di muka di kredit 800.000. Wow, mudah banget ya kan. Oke, mari kita lanjut cuy. Nah, yang keempat adalah piutang yang masih harus diterima atau pendapatan yang masih harus diterima. Sama itu cuy. Ini jurnal penyesuaian untuk piutang ya. Tapi bukan piutang yang tak tertagih, itu beda lagi. Nanti setelah ini kan gitu. Nah, ini jurnal penyesuaian untuk piutang atau pendapatan yang masih harus diterima. Maka jurnal penyesuaiannya itu adalah piutang titik-titik di debit, pendapatan titik-titik di kredit. Nah, titik-titik ini adalah tergantung piutangnya atas akun, atas apa gitu. Misalkan piutang bunga, maka ini piutang bunga pendapatan bunga. Ya kan? Kalau dia sewa yang masih harus diterima, maka ini piutang sewa pendapatan sewa. Ya, jadi tergantung akun yang masih harus kita terima itu akunnya akun apa. Nah, nilai nominalnya ini adalah sejumlah yang masih harus diterima atau sejumlah piutangnya. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, ini contoh yang paling easy ya cuy. Contoh soal yang paling easy. Pada tanggal 31 Desember 2021, piutang bunga yang masih harus diterima ya kan berjumlah 5 juta. Jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi adalah, nah ini easy banget ya. Berarti langsung aja kan, yang masih harus terima kan 5 juta. Berarti piutang bunga di debit 5 juta, pendapatan bunga di kredit 5 juta. Nah, ini terlalu easy. Nah, ini saya buat lagi contoh soal yang kedua. Ya, ini easy juga sih, tapi nggak terlalu easy-nya ya gitu kan. Oke, pada data neraca saldo per 31 Desember 2021 tercatat obligasi dengan nilai nominal 12 juta. Bunganya 20% per tahun, di mana bunga diterima 3 kali, yaitu tiap tanggal 1 Januari, 1 Mei, dan 1 September. Buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2021. Nah, di sini ada saya kasih warna biru, bunga diterima 3 kali. Kata kuncinya bunga diterima. Berarti ini jurnal penyesuaian untuk piutang bunga, pendapatan bunga. Menjadi masalahnya adalah berapa yang masih harus kita terima. Berarti kita harus hitung berapa yang masih harus kita terima sampai tanggal 31 Desember 2021. Nah, katanya bunganya dibayar setiap tanggal 1 Januari. Ya kan? 1 Mei dan 1 September. Lalu berarti kita akan terima lagi di tanggal 1 Januari 2022 kan, dan 1 Mei 2022. Nah, yang jadi masalah cuy, 1 Januari ke 2021, 1 Mei 2021 ini tidak ada masalah, ya kan? 1 Mei 2021 ke 1 September 2021 juga nggak ada masalah, udah diterima. Yang jadi masalahnya itu adalah dari 1 September 2021 nanti akan kita terima di 1 Januari 2022. Sementara kita harus tutup buku di tanggal 31 Desember 2021. Nah, artinya dari 1 September sampai 31 Desember 2021 ada berapa bulan bunga yang harus kita terima atau yang masih harus kita terima. Nah, itu dia, ada sebanyak 4 bulan. Maka inilah yang jadi masalah. Inilah yang akan kita hitung. Berarti inilah yang akan masuk dalam jurnal penyesuaian, yaitu 4 bulan, 4 ya kan, per 12 dikali 20% dikali 12 juta. Nah, kenapa 4 per 12? Karena bunganya 20% per tahun. Makanya 4 per 12 dikali 20% dikali 12 juta, yaitu 800.000. Maka jawabannya piutang bunga di debit 800.000, pendapatan bunga di kredit 800.000. Wow, easy banget, ya kan? Oke, gampang ya cuy. Jadi yang perlu kamu hitung itu adalah berapa bunga yang masih harus kita terima sampai kita tutup buku. Nah, itu dia. Oke, mari kita lanjut cuy. Nah, soal yang kelima yaitu beban yang masih harus dibayar. Nah, ini juga easy. Nah, beban yang masih harus dibayar itu sudah pasti yang namanya masih harus dibayar, pasti utang cuy. Ya kan? Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban titik-titik, utang titik-titik. Nah,
ini titik-titik ini adalah tergantung ya akunnya apa kan gitu. Misalkan gaji yang masih harus dibayar, maka dia beban gaji utang gaji. Kalau misalkan bunga yang masih harus dibayar, maka dia beban bunga utang bunga. Nah, nilai nominalnya ini adalah sejumlah yang masih harus kita bayar atau sejumlah utangnya. Nah, itu dia. Kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya pun easy banget coy. Lihat, pada tanggal 31 Desember 2021, PT Rian Boltok, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang digital, memiliki tanggungan berupa utang gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan sebesar 5 juta. Nah, udah dapat cuy kata kuncinya cuy, hutang gaji yang masih harus dibayarkan. Ya udah, berarti jurnal penyesuaiannya beban gaji di debit, utang gaji di kredit, yaitu sejumlah yang masih harus dibayarkan atau yang harus diterima, yang harus dilunasi atau sebesar utangnya itu 5 juta. Ya kan? Udah easy. Kita lanjut langsung cuy. Nah, yang berikutnya adalah penyusutan aset tetap. Nah, untuk penyusutan harta tetap atau aset tetap, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan titik-titik di debit, akumulasi penyusutan titik-titik di kredit. Nah, titik-titik ini adalah apa aset yang akan kita susutkan. Kalau seandainya penyusutan peralatan, maka beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Kalau seandainya yang disusutkan adalah nilai kendaraan, maka jurnal penyesuaiannya beban penyusutan kendaraan di debit, akumulasi penyusutan kendaraan di kredit. Nah, nilai nominalnya ini cuy sejumlah yang disusutkan. Nah, mari kita masuk ke contoh soal. Nah, lihat, pada tanggal 1 Oktober 2021 dibeli kendaraan dengan harga 300 juta. Taksiran umur ekonomisnya 5 tahun, nilai residunya 50 juta rupiah. Tentukanlah jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2021 apabila penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, lihat cuy, untuk menghitung penyusutan itu ada banyak cara ya cuy, ada 4 atau 5 cara ya. Di sini kebetulan dia minta metode garis lurus, ini yang paling gampang cuy. Nah, jadi kalau kamu pengen tahu apa aja cara menyusutkan aset tetap atau cara menghitung penyusutan, kamu boleh kepoin di channel saya, di video saya, yaitu menghitung nilai penyusutan. Di situ ada berbagai macam jenis cara ya, ada mulai dari garis lurus, angka tahun dibalik, biaya produksi, angka penggandaan. Nah, itu dia. Nah, kalau dia dihitung menggunakan metode garis lurus, wow, ini gampang kali cuy, yaitu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Nah, harga perolehan itu adalah harga kendaraannya 300 juta, ya kan? Dikurang dengan nilai residunya ya. Ini berarti HP harga perolehan. Nah, dikurang nilai NR, nilai residu. Nah, dibagi dengan UE, umur ekonomis. Nah, UE, ya kan? Nah, easy sekali cuy. Ya udah, berarti 300 juta kurang 50 juta dibagi 5, maka penyusutannya adalah 250 juta dibagi 5, yaitu 50 juta per tahun. Nah, ini belum jawaban cuy. Kenapa? Karena kendaraannya dibeli 1 Oktober 2021. Sementara ini penyusutan per tahunnya. Berarti kan belum sampai setahun ini kendaraannya. Maka kita hitung dulu berapa penyusutannya dari 1 Oktober sampai ke 31 Desember 2021. Nah, itu cuy, maka penyusutan untuk 31 Desember 2021 itu adalah Oktober, November, Desember, berarti 3 ya, 3 per 12 dikali 50 juta. Nah, yaitu sebesar 12.500.000. Nah, ini baru jawabannya. Maka jurnal penyesuaiannya itu adalah beban penyusutan kendaraan di debit 12.500.000, akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 12.500.000. Wow, mudah banget ya kan? Oke, mari kita lanjut cuy. Nah, ini yang terakhir yaitu untuk penghapusan piutang ya, di mana jurnal penyesuaiannya adalah beban piutang tak tertagih di debit, kemudian cadangan piutang tak tertagih di kredit. Ya kan, sudah pasti nilainya adalah sejumlah yang tidak dapat ditagih lagi. Tapi ada juga yang buat beban penghapusan piutang di debit, piutang usaha di kredit. Nah, itu juga sama aja sih sebenarnya ya. Oke, nah kita akan masuk ke contoh soalnya cuy, ya kan.
Pada data neraca saldo per 31 Desember 2021, tercatat nilai pendapatan jasa 56 juta dan piutang usaha 15 juta. Data penyesuaian menyatakan terdapat 2% nilai piutang yang tidak dapat ditagih. Buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2021. Nah, hati-hati ya cuy, nilai piutang yang tidak dapat ditagih itu adalah 2% dari total piutangnya ya. Berarti 2% dari 15 juta, bukan dari 56 juta, karena itu pendapatan ya. Ingat ya, 2% dari nilai piutangnya, yaitu 2% dari 15 juta, yaitu Rp300.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban piutang tak tertagih di debit Rp300.000, cadangan piutang tak tertagih di kredit Rp300.000. Wow, mudah banget ya kan? Gampang lah ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menggunakan channel YouTube Rian Boltok sebagai video pembelajaran untuk ilmu ekonomi akuntansi. Tetap di support ya dengan cara di like, di komen, di subscribe, dan di share ya sebanyak-banyaknya. Terima kasih semuanya, salam sehat. 3, 2, 1, go, close the door. Bye-bye.